Bagi orang-orang yang melanggar pantangan ini, mereka biasanya sudah tidak akan lagi kembali ke alam manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk friends-friends semua, dimanapun kalian berada, jangan lupa ya, klik subscribe, like, komen, dan klik tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video-video yang sudah saya buat ini. Dan kali ini ada sebuah cerita yang menceritakan tentang gunung paling angker di Indonesia. Ingin tahu ceritanya? Yuk kita simak. Ada banyak alternatif untuk rekreasi, tapi tidak ada yang seenak mendaki. Bukan hanya tentang asupan oksigen segar, tapi juga pemandangan hijau bikin kepenatan sirna sudah. Mendaki gunung adalah aktivitas yang menyenangkan, namun ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Tidak hanya fisik dan barang bawaan saja, tetapi juga keberanian kita. Gunung adalah tempat liar, maka ini jelas bukan buat orang penakut. Belum lagi tentang hal-hal mistis di sana. Ya, beberapa gunung bahkan lekat dengan cerita mistis yang melegenda. Hal-hal ini harus kita ketahui agar nantinya tidak menjadi korban seperti orang-orang yang pernah mengalaminya. Hampir semua gunung di Indonesia memiliki kisah mistisnya sendiri. Tapi deretan gunung inilah yang paling seram di antara semuanya. Yang pertama, itu ada Gunung Lawu. Mistis di setiap langkah kaki. Gunung yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini adalah favorit pendaki Indonesia, namun juga jadi yang paling ditakuti. Pemandangannya eksotis membuatnya dikagumi, tetapi ceritanya mistisnya bikin orang pikir-pikir lagi kalau mau ke sana. Gunung Lawu dikenal memiliki banyak cerita seram di berbagai pelosoknya. Gunung Lawu misalnya bulak peperangan yang letaknya sebelum puncak. Di sini konon sering terdengar suara-suara gaduh seperti orang perang. Berkemah di sini akan jadi pengalaman mistis luar biasa. Di sini ada pula legenda Pasar Dieng, semacam pasar gaib yang bahkan bisa dikunjungi manusia. Sayangnya, jangan sampai tersesat jika berada di sini. Lengah sedikit mungkin akan tinggal nama. Yang kedua, itu ada Gunung Arjuna dengan alas lali jiwonya. Dinamakan Arjuna mungkin lantaran gunung satu ini ganteng sekali seperti tokoh pewayangan satu itu. Namun, di balik keeksotisan dan kegagahan Gunung Arjuna tersimpan kisah mistis luar biasa menyeramkan yang jadi buah bibir dari kalangan pendaki. Di salah satu spot di dalam gunung yang ada di Malang ini, ada yang bernama Alas Lali Jiwo. Ketika melintas wilayah ini, pendaki diharuskan untuk selalu fokus dan jangan sampai terpencar. Fatal risikonya kalau sampai kejadian, karena mereka yang terpencar mungkin akan hilang untuk selamanya. Tak hanya itu, ketika melewati area satu ini, jangan sekalipun mengeluh atau malah memaki-maki. Sudah banyak yang seperti itu dan mereka biasanya mengalami pengalaman yang menyeramkan di gunung ini. Yang ketiga, mistis Segoro Anak Gunung Rinjani.
Kamu akan melihat surga kalau bisa menjejaki kaki di puncak Rinjani. Menurut orang-orang yang pernah melakukannya, pemandangannya memang benar-benar aduhai. Sangat sesuai dengan usaha keras untuk menuju tempat ini. Namun, seperti deretan gunung di daftar ini, Rinjani juga menyimpan banyak cerita mistis. Salah satunya adalah tentang Segoro Anak. Segoro Anak di Gunung Rinjani ini adalah danau yang ada di Gunung Rinjani. Konon dikatakan jika danau ini dihuni oleh bangsa jin yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Enjeni. Kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang negatif selama di sini. Berbicara kotor, bikin gaduh, dan lain sebagainya. Bisa-bisa penunggunya marah dan mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, itu ada Gunung Latimojong yang terkenal dengan hantu popo. Gunung yang ada di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, konon juga indah dan menawan. Namanya makin terkenal di kalangan pendaki beberapa tahun terakhir. Apalagi ditambah kabar pesawat Aviastar yang jatuh di bulan September tahun lalu itu, yang juga ditemukan di sini. Namun, di balik keindahannya, Latimojong juga menyimpan cerita menakutkan. Ini adalah tentang hantu popo yang legendaris itu. Gunung Latimojong, masyarakat setempat percaya jika Latimojong adalah tempat persembahyangan hantu popo. Fisik hantu popo sendiri sering digambarkan mirip seperti manusia, bisa terbang, dan matanya berwarna merah. Hantu ini konon gemar mencari mangsa di malam hari. Sebelum mendaki gunung ini, sangat dianjurkan untuk berhati-hati, selalu pasang telinga dan waspada kalau mendengar bunyi pok, pok, pok berulang-ulang. Itu adalah tanda jika hantu popo keberadaannya sangat dekat. Yang kelima, itu ada Gunung Merapi dengan desa makhluk halusnya. Alasan kenapa Gunung Merapi menyeramkan bukan hanya tantangan fakta kalau tempat ini masih sangat aktif, tapi juga rumor-rumor gaib yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah desa gaib yang ada di lereng Merapi. Konon dikatakan jika di sini ada sebuah peradaban gaib yang benar-benar mirip dengan dunia manusia. Manusia banyak berlalu lalang, ada pasar-pasar dan sebagainya. Gunung Merapi, kemungkinan manusia untuk terjebak di kondisi ini sangat besar. Namun, kebanyakan penghuni gaib desa ini akan memperlakukannya bak tamu, bahkan memberikan nasihat-nasihat khusus. Pantangan ketika berada di desa ini adalah jangan sekali-kali mencoba memakan sesuatu yang ditawarkan atau mungkin berbuat keonaran. Akibatnya akan sangat berakibat fatal. Konon, bagi orang-orang yang melanggar pantangan ini, mereka biasanya sudah tidak akan lagi kembali ke alam manusia. Terlepas apakah kamu percaya atau tidak dengan cerita-cerita ini, yang pasti tetap jaga perilaku dimanapun kalian berada. Apalagi di tempat-tempat baru seperti gunung-gunung di atas. Memang susah dipercaya kalau masalah gaib-gaib seperti ini. Namun sama sekali tidak ada salahnya untuk menjaga diri.
Terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai. Dukung channel ini ya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan klik tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi terupdate dari video-video yang saya buat. Dan bagi kalian yang mempunyai cerita pengalaman pribadi ataupun cerita lainnya yang ingin saya bacakan, bisa kirim email ke deskripsi yang ada di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.